Kalau kita mengutip kisah Esau ya dan Yakub dalam Perjanjian Baru sebagai pelajaran rohani, kisah ini atau cerita ini sebetulnya sejajar ya, atau memiliki atau menjadi analogi dari kehidupan kekristenan. Mungkin kita buka dulu ya, Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Teman-teman tahu ya cerita ini ya? Yakub dan Esau. Mereka ini kakak beradik ya. Jadi si Esau ini anak sulung. Esau ini adiknya. Jadi singkat cerita, Ibrani 12 ayat berapa, Kak? Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jadi singkat cerita, orang yang mendapatkan berkat kesulungan itu ya mestinya Esau ya. Tapi karena Esau itu bernafsu rendah, maka hak kesulungannya itu ditukarkan dengan semangkuk sup kacang merah ya, yang ditawarkan oleh Yakub, adiknya. Oke, kita baca dulu ya. Siapa mau baca? Silakan. Aku aja deh. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, kesejajarannya di mana? Analogi dengan kehidupan kita sebagai orang Kristennya di mana? Kalau Esau dia menukarkan hak kesulungannya ya, di mana mestinya dia memperoleh berkat kesulungan. Tapi dia gadaikan dengan sesuatu yang jauh lebih rendah atau hal yang sepele sebetulnya dengan makanan. Nah, kalau kita apa? Kalau kita itu adalah anugerah ya. Umat perjanjian baru itu kan dikatakan umat yang menerima anugerah dari Allah untuk dikembalikan ke rancangan semula. Makanya zaman perjanjian baru itu disebut juga sebagai zaman anugerah. Orang percaya atau orang Kristen yang tidak meresponi anugerah Allah, ini sama dengan Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Jadi Ibrani 12 ini sebetulnya ditujukan ke siapa ya? Jelas sekali ini ditujukan ke kita orang percaya. Kita sebagai orang percaya sebetulnya hidup di tengah-tengah perlombaan yang diwajibkan. Namanya wajib berarti harus ya sebetulnya ya. Perlombaan itu apa sih? Perlombaan yang diwajibkan itu apa? Perlombaan untuk mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Atau perlombaan untuk mempunyai iman yang sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Beriman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Di orang yang taat sama firman Tuhan, pasti karakternya diubahkan nih. Sampai dia memiliki cara hidup Tuhan Yesus. Atau orang yang membiasakan diri menghidupi cara hidup Tuhan Yesus, pasti dia taat kepada Bapa. Jadi perlombaan yang diwajibkan itu apa? Perlombaan ketaatan. Perlombaan untuk mengenakan cara hidup Tuhan Yesus.
Nah, tapi masalahnya kalau di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, di situ kan disinggung ya, orang yang mau memasuki perlombaan yang diwajibkan itu harus menanggalkan beban dan dosa supaya bisa mengikuti perlombaan tanpa halangan. Beban itu apa? Beban itu adalah keterikatan terhadap kekayaan dunia atau percintaan dunia. Sedangkan dosa adalah keterikatan dengan kodrat dosa di dalam daging atau di dalam jiwa. Jiwa itu kan kesadaran ya. Di mana di dalam kesadaran ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi kalau kita masih terikat beban dan dosa, sebetulnya kita belum diproses di dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, ini masalahnya ya. Banyak orang merasa sudah memasuki perlombaan yang diwajibkan, tetapi dia masih mendua hidupnya ya. Masih mau senang-senang, tapi juga mau hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau orang masih terikat beban dan dosa, sebetulnya dia belum bisa diproses untuk mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Atau dia memiliki ketaatan yang benar, ketaatan yang sempurna. Belum bisa. Nah, maka orang percaya harus memberi diri dididik oleh Bapa dengan meninggalkan beban dan dosa terlebih dahulu. Kita baca deh ayat ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Yang udah ketemu boleh dibaca ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu ayatnya? Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Di situ ada 3 poin penting ya dari kedua ayat itu. Yang pertama, untuk masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan atau perlombaan ketaatan atau perlombaan mengenakan cara hidupnya Tuhan Yesus. Langkah pertama dia harus menanggalkan beban dan dosa. Beban itu percintaan dunia ya. Apa yang ada di dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata itu bicara soal materialis ya. Keinginan daging bicara soal makan, minum, seks. Dan keangkuhan hidup. Kita cenderung masih mencari penghargaan atau ingin disegani ya. Nah, itu yang disebut dengan beban ya. Kalau itu nggak kita tanggalkan, nggak kita kikis ya, nggak kita ubah ya, kita nggak bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Terus dosa sekali lagi adalah
keterikatan terhadap kodrat dosa. Dosa itu kan kemelesetan. Jadi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan Bapa, nah mestinya itu kita berusaha untuk melawannya. Nah masalahnya orang kalau nggak punya firman, nggak ada tuh sarana untuk merontokkan beban dan dosa itu. Nggak ada sarana untuk mengubah orang itu. Terus poin kedua yang penting dari kedua ayat tadi adalah menanggalkan beban terus tekun ya. Dan mengerjakan perlombaan dengan tekun. Yang ketiga adalah meneladani hidup Yesus. Memandang Yesus ya, memandang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil gitu ya. Jadi 3 hal ini, menanggalkan beban dan dosa, terus berlomba dengan tekun, yang ketiga adalah memandang Yesus. Tuhan Yesus itu satu-satunya teladan, kiblat, cara hidup yang benar, model anak Allah yang benar. Jadi kalau orang percaya tidak memenuhi tidak mengusahakan diri untuk melakukan 3 hal tersebut, sebetulnya kita belum bisa disebut sebagai anak Allah yang sah. Kata anak Allah yang sah itu bukan sekedar status, tapi juga keberadaan. Nah, memang kita anak, tapi anak yang mana? Kata anak kan ada 5 ya. Tapi dalam konteks pembahasan kita anak gampang, notos, atau anak Allah yang sah, huyos. Kalau notos berarti secara keberadaan kita belum dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Kalau huyos berarti kita sudah dimiliki Allah sepenuhnya. Jadi hal pertama adalah menanggalkan beban dan dosa. Ini dimaksudkan supaya kita sebagai orang percaya menjadi anak Allah yang sah. Jadi kalau ada orang menolak didikan itu bisa lewat belajar, didikan itu bisa lewat pengalaman. Didikan juga bisa lewat hukuman, pendisiplinan. Jadi kalau ada orang yang menolak didikan, sebetulnya dia itu menolak untuk menjadi anak Allah yang sah. Mereka tetap berkeadaan sebagai anak gampang. Dalam bahasa Inggris, anak yang gampang itu diterjemahkan bastard ya, yang artinya anak haram di luar perkawinan. Atau dalam kata lain, spurios, palsu, tidak asli. Atau illegitimate son, anak yang tidak sah. Kenapa orang masih terus berkeadaan diri sebagai anak yang tidak sah? Ya, jawabannya adalah karena tidak memberi diri untuk dididik. Sehingga tidak mencapai kehidupan yang disebut mengenakan kodrat ilahi. Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu ada di Ibrani 12 ayat 7 sampai 10 ya. Kalau mengenakan kodrat ilahi ada di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jadi perlombaan yang diwajibkan ini sebetulnya adalah usaha kita untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah. Rajin ke gereja belum tentu itu merupakan ciri dari anak Allah. Ya, anak Allah pasti rajin ke gereja, tapi orang yang rajin ke gereja belum tentu anak Allah. Bertumbuh nggak? Tadi 3 poin tadi. Menanggalkan beban dan dosa, baru dia bisa ikut perlombaan yang diwajibkan. Kalau dia sudah memasuki perlombaan yang diwajibkan, ya tekun. Nah, tekun itu nggak bisa kalau nggak jadi kebiasaan. Jadi ada kata kunci ya, tekun, disiplin,
konsisten, nah itu, atau persisten. Pernah dengar nggak kata persisten? Apa bedanya konsisten dengan persisten? Konsisten itu artinya atau kita menggunakan kata komitmen ya. Komitmen, tekun, disiplin, konsisten gitu kan. Persisten. Saya suka dengan kata disiplin dan persisten ya. Karena ini maknanya lebih dibanding sama kayak berusaha dengan berjuang. Lebih kuat diksi mana? Lebih kuat berjuang. Tapi bukan cuma hanya sekedar penggunaan diksi ya. Tentunya dengan kita memahami diksi-diksi ini kita bisa bedakan sehingga kita bisa mengukur kita ini udah di tahap mana gitu. Kita ini udah berusaha atau kita masih berusaha atau kita sudah berjuang gitu kan. Oke, kalau konsisten itu dia terus-menerus ya. Dia tetap melakukan apa yang sudah dia jalani konsisten. Nah, ini sudah menjadi bagian dari prinsip ya, konsisten. Orang nggak bisa konsisten kalau dia nggak menjadikannya sebagai prinsip. Terus kalau persisten apa? Persisten itu artinya lebih dari hanya sekedar berkesinambungan. Lebih dari sekedar terus-menerus. Tapi misalnya gini, kita nilainya 5. Kalau konsisten kan 5 terus ya. Kalau persisten tuh sekarang 5, besok 6, besok 7, besok 8, besok 9, besok 10 gitu. Jadi terus meningkat. Kalau konsisten kan terus. Di persisten itu mengandung pengertian dia tuh lebih yang udah konsisten ditingkatkan terus dan nggak mungkin mundur. Nah, itu persisten. Jadi perlombaan yang diwajibkan itu sebetulnya adalah usaha kita untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah. Huyos. Nah, masalahnya kan banyak orang sudah karena nggak tahu ya, ternyata ada notos, ada huyos. Karena nggak tahu hal ini, jadi menganggap ya itu ukuran-ukuran agama pada umumnya dijadikan ukuran di dalam mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya kekristenan menjadi mundur standarnya. Padahal yang mestinya kita jalanin itu standar. Bukan radikal banget sih. Enggak, itu standar. Standar mengikut Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya tergantung kita ya. Kalau seseorang mau menjadi anak Allah yang sah, itu tidak tergantung pada orang lain atau pada lingkungan pertama-tama, tapi pada individu itu sendiri. Lingkungan menentukan, pertemanan menentukan, tapi semuanya kembali pada diri kita sendiri dulu nih. Ada yang cukup ini ya, membuat bingung ya, kok ada anak yang ditaruh di lingkungan baik, kok dia aneh sendiri lain gitu ya. Kayak Lucifer itu nggak make sense. Kenapa dia bisa berbuat jahat di tempat yang maha suci? Gitu kan? Ini salah satu misteri di dalam Alkitab ya, dalam teologi. Kenapa Lucifer bisa jatuh ke dalam dosa? Yang mana di surga itu nggak ada kejahatan, tempat yang maha suci, dan dia pelayan Allah. Coba bayangin, kok bisa jatuh ya? Itu kan nggak logis ya. Ya ternyata lagi-lagi kembali ke individu ya, ke kehendak bebas. Yang dalam bahasa Latin liberum arbitrium. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen jangan merasa gampang atau mudah mengakui diri sebagai anak Allah yang sah. Nah, anak Allah yang sah apa tandanya? Dia terus memiliki perjuangan untuk menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Bukan hanya konsisten, persisten tuh. Terus menerus. Semakin hari bukan menetap saja, tapi ada progres ya.
jelas gitu kesempurnaan. Sampai mencapai kehidupan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu apa? Yaitu mengenakan cara hidup Tuhan Yesus atau mengenakan kodrat ilahi. Ini yang disebut mengambil bagian dari kekudusan. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita kembali lagi ke teks Ibrani 12 tadi ya. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 itu ditulis supaya orang percaya tidak bertindak bodoh seperti Esau. Sebenarnya contoh di Alkitab itu udah lengkap banget ya. Saya nggak menemukan sedikit pun celah untuk kita bisa, ya oke, bolehlah skeptis lah. Tapi kan udah ada contohnya Thomas. Orang paling skeptis tuh Thomas ya. Jelas-jelas dia sama Tuhan Yesus gitu ya. Dia lihat langsung bagaimana mukjizat terjadi, tapi masih nggak percaya dengan kebangkitan gitu ya. Sampai akhirnya keluar tuh ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kalau dilihat ayat atas-atasnya itu Thomas yang nanya tuh. Tapi kalau nggak ada Thomas, ayat itu nggak keluar tuh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sebenarnya contoh-contoh itu ditulis supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Sama, Esau juga. Dengan kita menjadikan Esau dan Yakub sebagai gambaran atau analogi kehidupan orang Kristen, orang percaya, kita bisa tahu kalau ternyata hak kesulungan seseorang itu bisa hilang. Nah, maka kita tidak boleh berpikir bahwa iman setiap orang Kristen itu bersifat permanen. Ya, kalau sekarang udah rajin terus kita ngerasa puas ya. Nah, ini bahaya sebetulnya. Orang itu atau kita menganggap bahwa keadaan rohani kita yang prima sekarang itu akan seterusnya begitu gitu. Nah, ini problemnya, ini masalahnya tuh. Padahal iman orang Kristen itu nggak bersifat permanen. Artinya apa? Kekudusan itu, apinya itu mesti dijaga terus-menerus tuh. Kecuali kita udah menang ya. Nah, ini saya sering bilang hal ini. Ingat, kita belum menang. Lucifer belum dihukum. Jadi kalau kita selebrasi hari ini ya, Yesus menang gitu kan. Tuhan Yesus sudah menjalankan tugas penyelamatannya. Ya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memenuhi bagiannya. Nah, sekarang kita yang memenuhi bagian kita. Kita belum menang, Lucifer belum dihukum. Tuh poinnya tuh. Dalam Ibrani 10 ayat 38. Nah, coba kita buka. Ini mantap nih ayatnya nih. Sudah boleh bantu bacakan? Berapa Kak? Ibrani berapa? Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, ini jelas bahwa ada orang yang mengundurkan diri. Kecuali udah menang ya. Menang itu artinya apa? Ya, kita menjaga iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Bukan hanya menjaga iman tentunya. Bukan hanya menjaga penyerahan atau penurutan kita ke Tuhan. Tapi kita terus mengusahakan diri, kita terus bergerak sampai sempurna. Dan kesempurnaan itu ukurannya harus jelas ya. Kalau orang olahraga ya, diet,
Dia aja hitung tuh, makanannya kalorinya harus berapa, proteinnya harus berapa gitu kan. Menjaga keseimbangan. Dalam seminggu harus turun berapa. Kita bisa loh detail-detail dalam hal seperti itu. Makannya nggak boleh gorengan, makannya pokoknya diatur sedemikian rupa sehingga ya sampai ada dokter nutrisinya gitu ya. Ada komunitasnya. Ya, oke lah itu bagus. Tapi untuk begitu kita berani lakukan ekstrim gitu ya. Kita berani melakukan hal-hal yang sebelumnya kita belum pernah lakukan dan itu kan menderita juga ya. Masa untuk kesempurnaan kita nggak berani melakukan hal seperti itu. Dalam sehari saya harus merenungkan saat teduh. Saya harus melakukan apa ya? Kalau saya sih ya meskipun apa eh, tidak nggak dibilang konsisten, ya konsisten, dibilang persisten ya bisa juga persisten gitu ya. Kalau hari ini saya baca satu buku, besok saya baca dua buku. Tapi besoknya lagi satu buku lagi gitu kan. Masih maju mundur lah gitu. Tapi intinya tiap hari itu mesti ada asupan kebenaran. Dan saya selalu mengingatkan ke diri sendiri juga, ukurannya itu harus jelas. Sama kayak orang diet tadi ya. Pokoknya seminggu harus turun 1 kilo gitu kan. Sama. Mestinya kita juga melakukan hal yang sama dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Langkah pertama apa tadi? Menanggalkan beban dan dosa dulu. Lalu bertekun di dalam perlombaan yang diwajibkan. Lalu memandang Yesus. Tuhan Yesus itu satu-satunya contoh yang harus kita teladani. Jadi kiblat kita nggak ada ke bangunan atau ke tokoh siapa gitu. Enggak, Tuhan Yesus patokan kita. Oke, menarik ya. Ibrani 10, kita balik ke Ibrani 10 ayat 38 tadi. Saya mau baca ulang ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, di situ dibilangnya. Hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ada dua macam seleksi ya. Yang pertama adalah seleksi alam. Seleksi alam tuh YIC kan tadinya banyak nih, ya kan? Banyak terus menyusut jadi dua nih. Saya sih nggak pernah mempermasalahkan jumlah ya. Tanya Lisa deh. Pernah saya tanya, berapa orang bisa ikutan? Nggak pernah saya tanya begitu. Satu orang ya udah mulai. Kita mulai. Itu seleksi alam ya. Jadi itu udah menjadi sesuatu yang natural. Orang yang ikut awal-awal serius gitu ya. Tapi lama-lama menghilang dari peredaran. Ya macam-macam sih. Apa alasannya gitu ya. Ada yang karena kuliah, ada yang kerja, ada yang pacaran, ada yang menikah, ada yang nggak tertarik lagi belajar firman. Macam-macam. Itu seleksi alam. Itu masih bisa balik nggak? Bisa. Tapi ada juga yang nggak balik-balik. Maksudnya bertobat gitu ya. Nah, seleksi jenis kedua ini yang membahayakan. Ini seleksi yang nggak bisa kita tolerir. Seleksi pertama, kita keluar komunitas terus, aduh, masuk lagi, mau masuk lagi malu. Kita masih bisa balik lagi intinya. Tapi kalau seleksi jenis kedua ini, waduh, jangan harap ya. Seleksi kedua adalah seleksi ilahi. Seleksi alam, seleksi ilahi. Kalau seleksi alam, yang mundur kita. Seleksi alam, yang mundurin Tuhan. Lucifer tuh dibuang dari surga ke bumi. Nah, itu seleksi ilahi. Firaun yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Nah, itu seleksi ilahi. Kalau udah seleksi ilahi, waduh, nggak bisa. Kita nggak ada jalan lagi. Itu sih definisi betul-betul menyesal ya. Nah, makanya penting tuh. Poin kedua dari pembahasan
Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ya. Tekun. Setelah kita sudah masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, tekun. Jadi kalau kita balik ke Ibrani 10 ayat 38, kata mengundurkan diri dalam teks aslinya adalah hupos teileta. Hupos teileta. Dari akar kata hupos telo. Yang artinya menarik diri, bisa juga diartikan menghindarkan diri. Hupos teleileta. Hupos teleileta. Dari akar kata hupostelo. Artinya menarik diri atau menghindarkan diri. Nah, di sini oleh kehendaknya sendiri, seseorang itu bisa meninggalkan Tuhan dan bersikap tidak setia. Seleksi alam. Tapi seleksi alam bisa nggak balik-balik lagi nggak? Ya bisa. Bisa. Dan dalam hal ini Tuhan menghendaki agar kita tetap bertahan sampai akhir. Yang menang itu bukan yang di awalnya bagus, di pertengahan bagus, tapi yang bertahan sampai akhir. Nah, seringkali ini kita dihadapkan dengan kisah penjahat di samping Tuhan Yesus ya. Sebelah kanan Tuhan Yesus. Itu penjahat samping kanan Tuhan Yesus saja bertobat di akhir hidupnya. Masa dia bisa masuk ke dalam Firdaus gitu kan? Siapa namanya? Dimas. Bukan ya? Dismas. Sebelah kirinya Roland. Bukan juga ya. Sebelah kirinya adalah Gestas ya. Gestas ini jelas penjahat ya. Dari perkataan percakapannya dengan Dismas dan mengolok-olok Tuhan Yesus, jelas ini penjahat yang betul-betul jahat gitu ya. Emang ada penjahat baik? Ya paling nggak baik ke anaknya, dia masih santun gitu ya, sopan. Tapi Dismas ini, dia itu latar belakangnya itu sebetulnya pengikut Tuhan Yesus. Dia itu disalib karena memberontak terhadap pemerintahan Roma. Jadi dia melawan kebijakan Roma. Dia bukan penjahat moral yang membunuh, mencuri, atau berzina. Bukan. Nah, orang kan taunya dia penjahat. Wah, itu penjahat aja bisa masuk Firdaus, bertobat di akhir hidupnya. Hidupnya nggak benar selama bertahun-tahun. Terus pas disalib dia bertobat, masa Tuhan Yesus kasih dia kesempatan gitu ya. Enak banget, gue mau jadi kayak gitu deh. Gitu kan. Lagi-lagi kita mesti lihat latar belakangnya, kenapa dia bisa membela Tuhan Yesus. Nah, ini nggak layak diperlakukan seperti ini. Itu kalimat nggak langsung dari sebetulnya dia itu pengikut Tuhan Yesus. Tapi bukan bukan asumsi ya, bukan opini ya. Ini ada penjelasan tersendiri. Alkitab sendiri bilang kalau semua kisah Alkitab ditulis, seluruh perpustakaan yang ada di dunia itu tidak mampu menampung hal itu. Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kalau ada orang binasa ya itu pasti karena pilihan keputusan dari kehendak bebasnya sendiri. Neraka pun ada ya karena manusia itu sendiri yang menciptakan neraka itu. Neraka itu kan konsekuensi dosa. Jadi poinnya adalah Tuhan menghendaki supaya kita bertahan sampai akhir. Artinya bertumbuh terus-menerus sampai mengalami kelahiran baru. Nah, menariknya orang yang bisa bertahan sampai akhir itu
adalah orang yang terus mengisi dirinya setiap hari bertumbuh. Bertumbuh kan tahu ya artinya? Tahu bertumbuh artinya apa? Definisi bertumbuh apa? Bertumbuh itu pergantian cara pandang yang salah dengan kebenaran. Bertambahnya pemahaman yang benar mengganti pemahaman yang salah. Nah, itu bertumbuh. Nah, orang yang bisa bertahan sampai akhir itu adalah orang yang terus mengisi dirinya bertumbuh setiap hari. Entah ada masalah apapun, entah ada kejadian apapun, dia terus mengisi dirinya bertumbuh. Sama kayak orang latihan fitness ya, atau olahragawan. Dia kan bisa lari, atau bisa berenang, atau dia bisa mendayung jauh begitu ya. Itu bukan sehari jadi ya. Aku mau ikut lomba renang gitu kan. Oh gila, masa lawan atlet yang udah punya kebiasaan berlatih itu kan nekat namanya ya. Kenapa atlet-atlet itu bisa yang lari bisa lari jauh terus punya ketahanan lari maraton itu kan panjang ya treknya atau berenang ya. Itu nggak dibentuk sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Itu dibentuk bertahun-tahun. Sama, kita juga iman kita itu bertahan itu dibentuk bukan sehari 2 hari jadi. Bukan 4 tahun kuliah teologi, ditambah 2 tahun S2, ditambah 4 tahun S3, bukan. Tapi terus-menerus. Orang fitness, kenapa dia bisa angkat beban yang berat? Ya itu kan karena ototnya mulai mengeras ya, tiap hari bertambah keras. Bertambah besar, bertambah keras. Jadi dia angkat beban yang gede itu dia buat tuh. Dia bisa angkat beban bisa lama gitu ya. Sama orang yang lari jauh tuh karena betisnya jadi. Intinya bisa bertahan karena ada asupan setiap hari. Bertumbuh setiap hari. Kalau enggak jangan harap bertahan. Apalagi mengandalkan orang menolong kita terus ya. Misalnya aduh, gue lagi burn out nih, itu kan. Kakak rohani gue nggak pedulin gue lagi gitu kan. Ya oke. Oke, misalnya kita kayak gitu ya. Tapi ada kalanya kan kita nggak siapa-siapa nggak bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita ya kita sendiri sama Tuhan. Bahkan Tuhan nggak bisa menolong kita kalau kita sendiri nggak care sama diri kita. Nggak care sama diri kita ya tadi, kita nggak mengisi diri untuk bertumbuh. Intinya sampai kita mengalami kelahiran baru. Apa bedanya lahir baru dengan sekedar pertobatan? Kata bertobat dalam perjanjian baru pakai kata apa? Metanoia ya. Perubahan mindset, cara berpikir. Tapi lahir baru itu stepnya setelah atau di atas metanoia. Apa? Paranoia. Metanoia baru paranoia. Paranoia apa? Lahir baru. Lahir baru sama paranoia sama. Lahir baru itu apa? Proses bergantinya atau bergantinya selera jiwa. Pergeseran selera jiwa sampai bergantinya selera jiwa. Jadi bisa nggak orang yang lahir baru dia melakukan suatu kesalahan? Kalau ditanya kejahatan ya tentu udah kita nggak ke ranah situ lagi pertanyaannya. Orang yang lahir baru nggak mungkin jahat. Tapi dia bisa nggak jatuh? Bisa. Tapi dia nggak niat untuk jatuh. Bisa nggak dia melakukan dosa? Ya bisa kalau dia mau melakukan dosa. Tapi dia nggak pengen dosa lagi. Nah itu yang buat orang jadi tahan. Jadi kalau ada orang yang menarik diri, seperti yang tadi kita baca di dalam Ibrani 10:38, berarti ia sebetulnya menolak menjadi anak Allah yang sah. Menarik diri atau mengundurkan diri ya sama aja ya. Maksudnya adalah nggak bersedia untuk berjuang memiliki pengesahan diri sebagai anak Allah. Nah, hal ini banyak terjadi di kota-kota besar ya. Kota-kota besar seperti Jakarta ya. Kalau di Taiwan nggak ada kayaknya. Apa ada ya? Ya mudah-mudahan di sana Sasa jadi inilah
jadi orang yang ngebuka komunitas di sana lah. Jadi pasti ada maksudnya tuh. Kayak waktu saya di kampus, waktu saya kuliah ya, kampus pertama, aduh ini kalau saya berjuang sendiri nggak ada temennya nih, apa sulit juga ya. Ya ciptain komunitas lah. Nah itu cikal bakal Komsel Divine Nature ya. Jadi temuin teman-teman seperjuangan. Nggak mungkin Tuhan cuma taruh anak Tuhan di Jakarta gitu ya. Kalau nggak ada ya buat. Kalau nggak ada buat. Nah, pemahaman banyak orang Kristen yang salah, mereka merasa bahwa anugerah itu membuat dirinya bisa selamat tanpa usaha atau respon. Nah, kalau begitu maka Tuhan Yesus nggak ngomong tuh untuk berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu ya. Jangan sampai waktu atau kematian kita itu baru kita sadar ya bahwa seseorang atau kita gagal mencapai status sebagai anak Allah yang sah. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari gitu ya. Namanya juga penyesalan di belakang ya, kalau di depan pendaftaran. Cuma ya tadi, poin yang kita garis bawahi hari ini adalah orang itu bisa punya ketahanan kalau dia terus memberi diri setiap hari untuk bertumbuh. Itu yang bertahan. Menanggalkan beban dan dosa dulu nih. Bertekun dalam perlombaan, memandang Yesus. Oke, saya rasa cukup. Amin. Oke. Asik.